anak untuk berdoa. Ya, terima kasih Oma. Sebelum kita mau belajar, Ibu memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Elseba Solisa. Alat peraga di dalamnya ada gambar lembaga agama, tempat-tempat ibadah, dan tujuan pembelajaran. Buku penunjang yang akan Ibu berikan di hari ini yaitu ilmu pengetahuan sosial. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak di hari ini. Apakah anak-anak semua hadir? Hadir, Bu. Iya, berarti kondisi fisik, kesehatan anak-anak baik. Baik, Ibu. Ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran yang Ibu akan berikan di hari ini? Siap, Bu. Kalau anak-anak sudah siap, yang di atas meja anak-anak hanya tertera buku IPS. Yang lain, tas-tas semua, anak-anak letakkan semua di bawah meja. Sudah? Iya. Sekarang Ibu akan membagi anak-anak untuk 2 kelompok. Kelompok 1, Olin Solisa, Farah Iwan, Robert Nuratu, Amel Tibali. Kelompok 2, Ona Solisa, Gilles Nusa, Ona Lesnusa, dan yang terakhir John Solisa. Anak-anak sekarang terpencar di kelompok masing-masing. Ya, yang Ibu sudah sampaikan tadi. Ya, oke, ada bantu di kelompok masing-masing. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa itu? Siapa bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Ona Solisa. Ya, kita belajar tentang membagi keluarga. Iya, terima kasih. Iya. Para korban, kalau dalam satu keluarga itu terdiri dari siapa-siapa? Terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Iya, ayah, ibu, dan anak-anak. Itu berarti membentuk satu keluarga. Itu adalah lembaga keluarga yang terdiri dari bapak, mama, dan anak-anak. Ya. Gil. Kalau Gil berada di dalam satu keluarga itu, Gil harus saling apa dengan mama dan bapak itu? Menghormati taat kepada orang tua. Iya, menghormati taat kepada orang tua, rajin harus kerjasama membantu orang tua toh? Iya. Oke, kalau bapak tentu saja bikin apa di rumah? Memanfaatkan keluarga. Iya,
memanfaatkan keluarga, Bapak harus bekerja, ya, untuk mendapatkan nafkah demi membantu kehidupan keluarga. Itu adalah materi kita minggu yang lalu. Ya, sudah. Oh nanti Bali, bantu ibu dulu. Oh nanti Bali. Iya. Sekarang anak-anak melihat. Anak melihat gambar. Melihat? Ya. Mengamati. Anak sudah melihat gambar. Sudah mengamati. Ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang ibu akan belajar hari ini. Yang pertama, titik yang pertama, menjelaskan definisi lembaga agama. Apa itu? Menjelaskan definisi lembaga agama Sebagai salah satu lembaga sosial dengan baik dan benar. Titik yang kedua, menjelaskan fungsi lembaga agama sebagai salah satu lembaga sosial dengan benar. Yang ketiga, titik yang ketiga, mengidentifikasi lembaga agama dalam kehidupan masyarakat dengan cermat. Dan titik keempat, menganalisis peranata agama dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang kita harus belajar. Ya, ketika anak melihat, mengamati tujuan pembelajaran ini, dalam kelompok sebentar anak-anak akan berdiskusi tentang tujuan pembelajaran ini. Ya. Ibu tanya, di gambar ini anak-anak lihat gambar. Ini gambar apa saja? Ini apa? Masjid. Apa lagi? Ya. Apa lagi ini? Ya. Terus? Jawab. Biar tahu deh, angkat tangan. Biar tahu senjata. Biar tahu senjata. Iya, kelenteng. Terbagi pada agama apa itu? Yang ada di papan ini menunjukkan apa itu? lembaga agama Dan apa lagi? lembaga yang ada di Indonesia. Iya. Jadi di Indonesia ini ada berapa agama? 6. Sekarang, anak-anak sudah amati? Sudah melihat, sudah amati toh? Sudah mengerti tentang gambar-gambar ini? Sudah mengerti? Betul? Iya. Kalau sebentar bagaimana kalau di kelompok ibu tanya sebelum ibu membagi lembaran kerja peserta didik LKPD. Ya, ibu akan membagi LKPD. Ini LKPD anak-anak kerja di kelompok masing-masing. Yang ketua kelompok, perhatikan ketua kelompok, sekretaris. Kelompok 1. Ada 4 soal yang anak-anak harus bahas di kelompok. Ya, harus kerja kelompok sama-sama ya. Di situ ada nama kelompok, nama anggota kelompok, ketua, sekretaris, dan anggota. Sekarang anak-anak kerja
lembaga. Yang dikatakan lembaga apa itu? Lembaga agama. Itu adalah definisi. Iya. Terus ada beberapa fungsi lembaga agama. Siapa bisa jawab? Ada berapa fungsi itu? 7. Iya, siapa bisa jawab? Sendiri. Satu apa? Iya, Gil. Satu sebagai pedoman hidup. Iya, dua Ona. Ona Sulisa. Sebagai sumber kebenaran. Iya, tiga Ames. Sebagai yang mengatur tata cara hubungan antara manusia sama manusia dan manusia dengan Tuhan. Iya, empat. Empat. Siapa mau empat? Gil. Prinsip benar dan salah. Iya. Lima. Lima oke. Itu adalah fungsi lembaga Agama. Yang berikut, mengidentifikasi lembaga agama dalam kehidupan masyarakat dengan cermat. Ya, jadi yang dikatakan tadi adalah berapa lembaga agama itu? 7. Iya. Siapa bisa tahu bahwa lembaga agama yang pertama itu apa? Kristen. Islam. Lembaga agama yang pertama apa itu? Islam. Lembaga itu tempat itu Mui. MUI sendiri dari apa? Majelis Ulama Indonesia. Ya. Terus KWI. PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ya. Yang berikut, KWI. siapa yang bisa jawab? Jangan semua, satu. Ya. Amel. KWI. Ya, KWI artinya apa? Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ya. Terus siapa yang bisa jawab lagi? Empat. Apa itu? PHDI. PHDI singkatan dari apa? Parisada Hindu Dharma Indonesia. Iya, oke. Terus Walubi. Iya. Jadi sekarang anak-anak itu penjelasan dari ibu. Iya.
Ya Nana, rasanya waktu untuk kerja kelompok sudah selesai. Nah, untuk itu saatnya untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 maju. Sementara kelompok 1 mempertanggungjawabkan hasilnya, kelompok 2 memperhatikan kelompok 1. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu dan teman-teman bagi kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan nama saya dan juga ketua kelompok dan anggota lainnya. Nama ketua kelompok 1 Olim Solisa, sekretaris para Warwan, anggota Obed Nurlatu, dan juga Amal Dari. Ya, demikianlah saya memperkenalkan nama teman-teman saya di pagi hari ini. Untuk itu, ketua yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, saya mempersilahkan. Ya, terima kasih kepada sekretaris dan guru dan teman-teman yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di pagi hari ini. Gambar yang pertama, mengatur kehidupan atau tingkah laku manusia. Gambar dulu. Soal tadi ibu kasih tadi soal. Nanti soal dulu. Soal yang pertama, sebutkan definisi lembaga agama. Mengatur kehidupan atau tingkah laku manusia. Ada 5 fungsi lembaga agama. 1. Sebagai sebuah pedoman hidup umat beragama. 2. Sebuah sumber kebenaran. 3. Cara hubungan manusia dengan manusia lainnya. 4. Sebagai tuntutan prinsip benar dan salah. 5. Pedoman keyakinan manusia. Tiga, menganalisis lembaga agama yang ada di Indonesia. Mengidentifikasi. Soal nomor 3, mengidentifikasi lembaga agama yang ada di Indonesia. Pertama, Islam, Majelis Ulama Indonesia MUI, Kristen, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI, Katolik, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Hindu, Palisadan Dharma Indonesia PHDI, Buddha, Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi, Konghucu Majelis Tinggi Konghucu Indonesia. Yang soal nomor 4, apa saja peran mata agama? 1. Melaksanakan ibadah bersama. 2. Saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. 3. Musyawarah. 4. Kerjasama dan kegiatan kemasyarakatan bersama. Ya, demikianlah presentasi kami kelompok 1 di pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, saya persilakan. Kesempatan yang untuk kelompok 2, saya akan bertanya tentang sebutkan dengan jelas definisi lembaga agama. Definisi lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan atau tingkah laku manusia yang berkaitan dalam hidup umat beragama. Ya, mungkin ada lagi. Apa saja tempat ibadah yang ada di Indonesia? Tempat ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi.
Karena tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok 2, demikianlah hasil presentasi kami di pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Iya. Semua tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ibu, mempersilakan kelompok 1 untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Ya, sekarang Ibu mempersilakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, dan saya akan memperkenalkan anggota dan ketua dan sekretaris kami. Anggota kami bernama Ona Felisa, sekretaris Diles Musa, anggota Onales Musa, anggota lainnya Edik Cikeri. Demikianlah memperkenalkan nama kelompok kami, dan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, untuk ketua saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, sebutkan definisi lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur hidup atau kehidupan atau tingkah laku manusia yang berkaitan dalam hidup beragama. Soal kedua, ada berapa fungsi lembaga agama? 1. Sebagai pedoman hidup manusia. 2. Sebagai sumber kebenaran. 3. Tata cara hubungan manusia dengan manusia lainnya. 4. Prinsip benar dan salah. 5. Pedoman keyakinan manusia. 6. Pedoman kebenaran makhluk hidup dan makhluk hidup di dunia. 7. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Soal yang ketiga, mengidentifikasi lembaga agama. Yang pertama, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Soal yang keempat, apa saja peran mata agama? 1. Saling menghormati. 2. Saling menghargai. 3. Musyawarah. 4. Kerjasama. 5. Perilaku sopan. Ya, demikianlah hasil diskusi kami pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kelompok 1 di pagi hari ini saya akan menanyakan sebutkan salah satu fungsi lembaga agama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok 1, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan untuk saya bertanya lembaga agama apa saja yang ada di Indonesia. Mungkin pertanyaan dari kelompok 1 itu saja. Terima kasih. Ya, sesi pertanyaan telah selesai. Kami kelompok 1, kelompok 2 akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 1. Ya, pertanyaan yang tadi kepada Oli, fungsi lembaga agama itu prinsip benar dan salah. Ya, yang tadi pertanyaan kedua dari Farah, yaitu lembaga macam-macam lembaga agama, yaitu Islam, Majelis Ulama Indonesia MUI, Kristen Persekutuan Gereja Indonesia PGI, Katolik Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, Buddha Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau WALUPI, Konghucu Majelis Tinggi Konghucu Indonesia atau Mataksi.
Demikianlah hasil diskusi kami pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Guru sampaikan kepada kedua kelompok. Ya, di hari ini sudah mempresentasikan hasil diskusi. Oleh sebab itu, Ibu mempersilakan kelompok dua untuk mengambil tempat di tempat yang sudah disiap. Sudah mengambil tempat, kembali di tempat duduk masing-masing. Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, anak-anak, kalau kita mau kaji kembali tentang materi tujuan pembelajaran ini tentang lembaga agama, sebagai anak-anak kita selalu harus apa teman? Menghormati. Kita selalu taat kepada orang tua, agama. Ya, kita menghargai siapa itu? Orang tua. Kita menghargai orang yang ketika kita pulang sekolah ada berpapasan dengan orang, kita harus apa itu? Menghormati. Nah, jadi anak-anak sudah tahu bahwa di Indonesia ini ada berapa agama itu? 6 agama. Dengan tempat-tempat ibadahnya masing-masing. Iya. Untuk tempat ibadah agama Islam apa itu? Masjid. Agama Kristen? Gereja. Agama Hindu? Pura. Agama Buddha? Vihara. Iya. Dan salah satu agama yaitu agama apa itu? Konghucu. Tempat ibadah di mana? Jadi itu adalah tempat-tempat ibadah yang anak-anak sudah mengetahui. Dan lembaga-lembaga agama ini yang mengatur tentang hidup dan kehidupan umat beragama yang ada di Indonesia. Seperti anak-anak yang tadi sudah katakan, yaitu yang pertama MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan yang kedua yaitu PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan yang keempat KWI, Konferensi Wali Gereja di Indonesia, dan yang kelima PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan yang kelima Walumi, yaitu perwakilan Hindu Buddha Indonesia, dan yang keenam yaitu Matakin, yaitu perwakilan Hindu Buddha Indonesia. Perwakilan Hindu Buddha Indonesia, Matakin. Nah, itu adalah lembaga-lembaga agama dan tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Jadi sebagai anak-anak itu harus saling menghormati, menghargai, rajin beribadah, ya. Dan juga kita harus saling bekerja sama, ya. Contoh, ibu kasih contoh. Di sekolah kalau kita kerja bakti, ya orang lain sementara kerja, kita harus bekerja bersama-sama. Itu namanya kerjasama, ya. Dan juga di lingkungan masyarakat, kalau Bapak Kepala Desa bilang hari ini kita harus membersihkan lingkungan supaya bersih, kita harus bekerja sama, ya. Itu namanya kita harus menghargai, bekerja sama, gotong royong, ya, saling membantu dalam masyarakat, ya. Sekarang Ibu akan membagi untuk anak-anak ini semua bekerja di tempat itu masing-masing. Ibu akan mencek kembali apa materi yang tadi kita belajar itu anak-anak sudah paham atau belum. Ibu akan membagi anak-anak dengan lembar kerja masing-masing. Anak-anak kerja pribadi masing-masing, ini bukan kelompok lagi. Iya. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja ini. Ibu sudah membagi anak-anak dengan lembar kerja masing-masing, soal-soal yang ada, anak-anak tinggal isi di soal-soal tersebut. Ya, anak-anak, waktunya sudah Ibu
Ngecek kembali apakah tujuan pembelajaran ibu hari ini anak-anak memperhatikan ataukah tidak. Nah, iya. Ya anak-anak, ibu sudah selesai mengumpulkan anak-anak punya lembar tes tadi untuk menguji kemampuan anak-anak sampai di tingkat mana. Nah, selanjutnya anak-anak ibu akan memberikan tugas. Ya, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugas itu nanti anak-anak kerja di rumah. Ya anak-anak, dengan hasil yang anak-anak sudah tes, ibu sudah memeriksa, ibu akan membagi minggu depan. Ya, ibu minggu depan kita akan belajar lagi, ya, materinya tentang apa itu minggu depan? Ya, Ona. Lembaga ekonomi dan lembaga pendidikan. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang lembaga ekonomi dan lembaga pendidikan. Ya, di rumah jangan lupa anak-anak belajar tentang materi lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi. Supaya minggu depan kita akan bahas secara bersama-sama. Ya, sekarang anak-anak bisa kembali di tempat duduk masing-masing. Anak-anak mengatur kursi masing-masing. Mengatur kursi masing-masing seperti semula. Pembelajaran hari ini tentang definisi lembaga agama, fungsi lembaga agama, dan juga agama yang ada di Indonesia ini. Ibu sudah menjelaskan kepada anak-anak. Anak-anak harus di rumah sebagai siswa itu harus melaksanakan ibadah, ya. Karena ketika kita melakukan ibadah, ya, kita punya hidup ini akan berubah. Ya. Dalam kehidupan keluarga, mama dengan papa, dalam lingkungan, dalam masyarakat, karena kita rajin ibadah atau rajin berdoa kepada Tuhan, sehingga semua itu jalan dengan baik. Ya. Untuk itu sampai di sini pembelajaran kita di hari ini.